Imajinasi Maruf. Yoho, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kalian lagi stay channelnya Imajinasi Maruf. Oke guys, sore hari kebetulan baru bisa bikin video hari ini karena baru ada ide juga. Jadi kemarin itu kan sudah ngumpulin telur-telur nyamuk ya, dan ternyata itu butuh waktu sehari aja tuh udah pada netes semua. Cuman saya jadi punya aktivitas baru, setiap wadah box-box kulkas atau baskom itu saya kumpulin, ternyata banyak juga terkumpul telur nyamuknya. Dan di belakang sana sudah saya coba satu-satuin. Feeling saya ini kalau manajemen kita bagus, jentik-jentik nyamuk yang akan muncul nanti itu mungkin bisa kita manage dan bisa kita jual, karena kan kita bisa menentukan ukurannya. Ketimbang kita nyerok di alam kan masih susah tuh mencortir yang kecil, yang besar. Jadi feeling saya sih ini akan saya coba dulu, mungkin seminggu saya treatment untuk jentik nyamuknya. Kira-kira sampai usia berapa dia siap dijual, mulai dari hari pertama kita kumpulin telur sampai hari siap dijual itu butuh berapa hari, dan seberapa banyak jentik nyamuk yang bisa dihasilkan ketika kita menggunakan metode seperti ini, pengumpulan telur. Dan yuk kita lihat telur-telurnya. Nah, jadi telur-telur nyamuknya itu sudah saya kumpulkan di dalam wadah seperti ini ya. Dan tuh, ternyata sudah ada yang menetas juga. Ini yang sudah menetas ini pengumpulan pas awal saya bikin video itu. Ya, pas saya bikin video tentang jentik nyamuk, ini yang sudah pada menetas. Nah, ini yang baru hari ini. Yang baru hari ini saya kumpulkan tuh. Jumlahnya banyak sekali. Cuman uniknya telur ini adalah dia itu kayak ada magnet gitu. Ketika dipisahkan, terus kayak langsung nempel kayak gitu. Dan ini kemungkinan besok baru akan menetas. Dan ini yang sudah menetas, kalian bisa lihat tuh. Kelihatan nggak yang sudah menetas? Ini banyak sekali guys. Mungkin ribuan ini yang sudah menetas. Nah, ini kalian bisa lihat tuh. Ini jentik nyamuknya itu ribuan ya. Dan ini usianya itu usia masih lembut. Mungkin harus disaring pakai saringan kutu air ini. Kalau pakai saringan biasa nggak mungkin kena. Ukurannya masih sangat lembut. Nah, feeling saya kalau kita bisa minimal satu wadah ini kita mengumpulkan sejumlah telur seperti ini, itu pasti insya Allah bisa jadi bisa bernilai ekonomis nih. Dan ini layak jual kalau jumlah jentik nyamuknya itu banyak dan bersih. Makanya saya lagi coba satu wadah ini saya kumpulin dulu. Kemudian di wadah-wadah yang lain juga ternyata sudah ada jentik nyamuknya juga. Cuman ini sedikit karena ini kan tidak di manage seperti yang di atas ya. Tidak di manage seperti yang di sini. Melainkan dibiarkan begini. Terus ada nyamuk yang bertelur. Ya cuman kelemahannya ya kita nggak bisa memaksimalkan potensi jumlah telur nyamuk yang ada di setiap wadah. Tapi kalau pakai metode kayak gini nih, pengumpulan telur, insya Allah sih bisa kita atur jumlahnya berapa. Dan mungkin ini kalau jadi semua ya 10-15 ribu itu bisa terjual ini. Karena kan 1 sendok jentik nyamuk, saya sih biasanya jual 1 sampai 2 sendok jentik nyamuk ya. Itu bisa saya jual 5.000. Nggak tahu di tempat-tempat kalian 1 sendok jentik nyamuk itu bisa dijual dengan harga berapa. Dan ngomong-ngomong tentang jentik nyamuk, sebenarnya di situ tuh ada wadah ya, itu ada box. Sebenarnya DM-nya itu banyak banget, sama jentik nyamuknya juga lumayan banyak, tapi saya buang itu
karena ada telur kodoknya, dan kebetulan saya pisahin itu agak susah banget misahin telur kodoknya karena dia kan lengket ya, putih-putih lengket. Jadi saya buang, satu baskom saya buang beserta isinya. Nah ini guys, di sini aslinya tuh di sini ada ada wadah kayak gini juga baskom, tapi saya buang biar kena ada telur kodoknya. Jadi masalahnya kodok sekarang. Kutu airnya dapnianya udah banyak, kodoknya sekarang jadi masalah. Oh iya, saya juga buat info aja ke teman-teman yang mau mengkultur dapnia magna. Kalian bisa langsung aja klik di link deskripsi ya. Di deskripsi itu sudah ada linknya. Buat kalian yang mau belajar dapnia magna, kalian bisa beli starternya, gampang. Karena sudah tersambung dengan link Tokopedia. Jadi kalau kalian mau beli dapnia magna buat belajar mengkultur, insya Allah itu sudah bisa kalian akses. Nah, ngomongin tentang jentik nyamuk lagi. Jadi saya masih pada asumsi saya kalau jumlah dapnia yang banyak itu akan mengurangi potensi terdapat jentik nyamuk ya, walaupun tidak 100% ya, karena kan hanya asumsi. Jadi soalnya saya belajar dari wadah ini tuh nggak pernah saya tutupin, tapi jentik nyamuknya itu ya bisa dibilang tidak banyak ya populasinya. Buat kalian aja sih yang mau coba mengkultur kayak gini, mengkultur dapnia, pakai cara ini tuh paling gampang menurut saya. Karena mudah, nggak perlu repot, kena air hujan dia tetap hidup. Yang jelas bagus lah buat kalian para pemula yang pengen belajar mengkultur dapnia magna. Tuh. Seharusnya wadah kayak gini itu jentik nyamuknya itu banyak, tapi nih jentik nyamuknya bisa dihitung pakai jari. Oh yes, sempet mau jawab juga pertanyaan yang ada di kolom komentar. Kebetulan beliau tanya, Mas, masa jual kutu airnya 1 sendok penuh, apa nggak kebanyakan gitu ngasihnya? Nah, saya jawab di sini ya Pak, videonya. Jadi bisa dibilang kebanyakan atau enggak, yang jelas itu adalah takaran yang menurut saya pantas gitu. Menurut saya pantas untuk kita jual ke customer. Tapi itu juga tergantung dari kalian, tergantung dari teman-teman mau jual dengan takaran berapa kutu air yang kalian pelihara. Karena kalau saya di sini takaran saya adalah 1 sendok, dan alhamdulillah ketika saya menerapkan takaran seperti itu, banyak orang yang pertama beli ke saya itu balik lagi beli ke saya, dan itu bisa jadi nilai lebih ya, karena kita bisa menjual kutu air dengan mudah. Itu sih alasan saya kenapa jual 1 sendok kutu air dengan harga Rp5.000. Ya walaupun pas kemarin ke pasar Parung beli kutu air 5.000 walaupun cuma dapat setengah sendok ya. Tapi nggak apa-apa, karena kan bebas ya, setiap orang bebas untuk menentukan takaran yang dia jual. Oke guys, sekalian update juga. Jadi kalian lihat perbedaan nggak bentuk kolam kutu air saya? Ya beda banget kan. Jadi kebetulan pernah hujan lebat banget, dan ternyata sisi sebelah sini yang saya buat itu nggak kuat, jadi blor jatuh gitu kan, patah, dan air keluar semua, dan kutu airnya juga banyak banget yang hilang. Wah, agak males juga sih. Jadi beberapa hari itu saya nggak bikin updatean video karena emang mood saya nggak bagus ya, apalagi untuk bahas kutu air. Dan ini baru saya perbaiki, jadi pas saya pakai tangga tuh, pinggirannya saya pakai tangga saya potong untuk tulang di bagian sebelah sininya. Dan ini alhamdulillah kutirnya udah mulai banyak lagi. Total berarti 2 harian lah. 2 harian saya mengkultur ulang lagi. Masih ada lagi telur nyamuknya. Ini jadi tiap hari, ini bukan tiap hari, malah
tiap jam saya nyerokin telur nyamuk. Tuh, nih guys, telur nyamuknya. Tadi pagi udah nyerokin, siang nyerokin, ini sore nyerokin lagi. Oke, kita kumpulin lagi. Cuman emang ini jadi PR banget ya, kalau kalian wadah goto airnya nggak mau ada jentik nyamuknya, kalian harus rajin ngecek. Tuh ada nyamuk, dia siap-siap bertelur lagi kali. Nah, kalian bisa lihat gembriak-gembriak airnya nggak? Nah, itu kutu air semua. Bayangkan betapa enaknya kalau kalian punya kutu air sebanyak ini ya. Kalau kalian butuh, tinggal kalian serok, dapat kutu air dan kalian jual. Jualnya berapa? 5.000 satu sendok. Nah, Tuk tuk tak tuk tak tuk tum tuk tak tuk tak tuk tum. Tuk tuk tak tuk tak tuk tum